dan pengorbanan. Berbicara mengenai kasih, mengingatkan kita akan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini banyak orang yang mau menyatakan cinta, tetapi cinta yang hanya datang dari dunia. Sebab cinta dari dunia masih memandang rupa dan masih melihat kondisi, tetapi hanya cinta Yesus yang tidak akan pernah memandang. Allah sangat mengasihi manusia. Kasih Allah kepada manusia dapat kita lihat yang terdapat di dalam Kejadian yang menuliskan bagaimana hubungan intim antara manusia dengan Allah di Taman Eden. Adam dan Hawa dapat menikmati kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan hadirat Tuhan setiap saat. Yohanes 3 ayat 16, di situ firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang pertama, kasih akan menjadi penggerak untuk melakukan extraordinary, dan orang yang mengasihi terhindar dari transactionaling. Seseorang jika punya kasih, maka ia bisa melakukan hal yang ekstra, tindakan Tuhan Yesus melalui dari kasihnya. Kemudian, dan perintah Tuhan yaitu saling mengasihi. Karena itu kita harus hidup dalam kasih. Kasih Yesus yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, kasih yang berinisiatif. Dalam Roma 5 pasal yang ke-8 yaitu, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan itu tak terbatas dalam hidup kita, bahkan kita yang sebenarnya tidak layak, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Karena itu, dalam pelayanan kita harus mengasihi jemaat dan orang yang mengajar dengan kasih akan berbeda. Kemudian yang kedua, kasih yang rela berkorban. Dalam melayani pastinya kita harus berkorban, dan itu berisiko karena dalam pelayanan walaupun orang itu tidak benar harus dilayani dengan kasih. Kasih yang benar akan mendorong kita melakukan extraordinary. Kasih akan menghasilkan pengorbanan yang luar biasa. Tuhan itu Maha Kuasa, berdaulat, dan penuh kemuliaan. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kenosis, yaitu Dia tidak menganggap dirinya inkarnasi. Salib, salah satu yang harus kita miliki adalah kasih, sebab kalau kita tidak memiliki kasih dalam pelayanan, maka kita tidak mempunyai tindakan-tindakan dalam berkorban. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti dia mempunyai tindakan dalam berkorban dan dalam melayani. Kita hanya mencari kebutuhan, tetapi harus dengan kasih agar pelayanan kita dapat menjadi berkat. Dan orang yang memiliki kasih dalam pelayanan, maka dia akan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kehidupannya hanya untuk Tuhan. Cinta atau kasih rela mengambil risiko untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kasih dan pengorbanan ini merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia. Manusia itu harus rela berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Setiap pengorbanan adalah investasi untuk memperoleh hasil yang baik.
Nah, puji nama Tuhan, sampai disinilah materi yang saya jelaskan mengenai tentang kasih dan pengorbanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.